Assalamualaikum. Sudah Dibikin nih. serius-serius Udah. ini ubi, Ah, ini Saraba. apa nih? Berobot, Dari mana sih itu Berobot. berobak? berobot. Bisa kasih gitu anu tamu. Iya, Rasa tonje. makanan sehat. Sabelah. Jadi Tribuners tadi Hotel Claro meluncing menu baru, Apa itu? makanan serba kapuru. De. Jadi kalau Tribuners mau merasakan sensasi makan ongol-ongol, makan dange, makan dangke, makan kapurung di hotel, nah silahkan ke Hotel Claro. Setiap hari Sabtu Minggu. Oh, cuma 2 hari dalam sepekan. Jadi abang kita Anggiat Sinaga berjanji akan menyajikan aneka makanan berbahan dasar kapurung setiap hari Sabtu Minggu. Sagu. Sagu nih. Protes ke orang anu. Jadi ulangi. Orang lu gak? Jadi Kakandaya, Heeh. abang kita Canggiat Sinaga berjanji akan menyajikan aneka makanan berbahan dasar sagu di Hotel Claro setiap hari Sabtu Minggu. Jadi kalau Tribuners mau merasakan makan sagu, makan kapurung, ongol-ongol, dange, dangke, bukan dangke, tidak dangke, kapurung itu dange, Dange. kapurung, bagia, nah, ada juga cokis. Silahkan ke Hotel Claro di Sabelah. akhir pekan. Sagunya diimpor langsung dari Masamba. Dan sagunya diantar langsung oleh Bupati Luwu Utara, Adinda Indah Putri Indriani. Mah gak dikasih. Jadi menurut pakar sagu, Iya. perbedaan mendasar antara sagu Masamba dengan sagu-sagu lain di Tanah Luwu itu, kalau sagu Masamba kelihatan bening, Oh. putih, Iya. bersih. Sementara sagu dari Palopo, dari Luwu itu agak kemerah-merahan. Macam. Nah, jadi kalau kita lihat sagu kentara, kalau agak putih, bersih, bening, Masamba itu. Masamba. Kalau agak-agak merah, Berarti Palopo. Palopo. Bunga-bunga nama samba. Kayak ini sagu dari ini diproduksi dari sagu Palopo ini. Luwu karena agak-agak kuning. Oh begitu. Nah, begitu kita. Menghayal bisa gini. Kakak Indah tersinggung ke dulu deh. Iya. Karena Deh. foto-foto aja kuning ini. Halusinasi maki ini Kakak Indah. Potong kiri hasil. Kodoknya. Nah, bentar pilih lihat ya dulu. Tanggung jawab ke Kakak Indah. Masa bumi dibilangin. Iya. Dan tadi itu kemarin itu kakak Indah pakai baju coki. Ada songkok-songkok coki yang tinggi sekali. Iya. Sampai Tak runtuh ini waktu maksudnya kalau panggiat tidak je. kalau panggiat memang harus pakai coki yang itu karena itu kan protokolnya ceritanya. Oh begitu deh. Protokoler masuk di dapur hotel itu yang harus ada pakaiannya. Pakaian resminya seperti itu. Bentar tuh masa Kakak Indah. Nanti kakak Nano kakak yang jelaskan itu pesan. Tidur kodong itu. Tidur gara-gara anu kapur. Jadi kita bisa lihat foto-fotonya Tribuners di Tribun Timur Cetak edisi Minggu 16 Januari 2021. Yes. Sudah lewat setengah bulan.
Kita sudah setengah bulan melewati Januari 2022 ini. Iya. Kemudian Tribuners ada peringatan baru dari Ketua IDI Pusat Ikatan Dokter Indonesia, Pusat Dr. Daim Muhammad Paki SHMH. Jadi beliau mengingatkan seluruh tenaga kesehatan di Indonesia, Ya. termasuk di Sulawesi Selatan, untuk bersiap-siap menghadapi puncak Omikron. Oke. Jadi puncak Omikron seperti yang disampaikan oleh Ketua Satgas Penanggulangan COVID-19 itu diperkirakan terjadi awal Februari 2022 ini. Atau 14 hari lagi ke depan, atau sekitar 17 hari lagi. Bahaya. Kenapa Tribuners puncak Omikron di Indonesia diperkirakan terjadi Februari? Karena seperti pengalaman di negara-negara lain seperti di Amerika, di Inggris, dan di Afrika, Iya. puncak kasus itu terjadi 40 hari setelah penemuan kasus pertama. Oh. Nah, sementara ini di Indonesia, kasus pertama Omikron itu ditemukan pada 15 Desember 2021. Jadi 15 Januari 2022 kemarin adalah ulang bulan Omikron di Indonesia. Iya. Jadi berulang bulan. Bukan ulang tahun. Kan ditemukan pertama kali 15 Desember. Iya. Kemarin kan 15 Januari. Berarti sudah 1 bulan. Berarti kemarin ulang Ada sih istilahnya ulang bulan. Kan ulang tahun kan, kalau misalnya Januari 2021 ke Januari 2022. Iya, ulang itu tahun namanya namanya. ulang tahun. Kalau 15 Desember ke 15 Januari. Ulang bulan. ulang bulan. Kalau ulang hari. Jadi kalau ulang hari Minggu ini ke hari Minggu depan. Oh iya. Ulang hari. Jadi ulang hari itu terjadi dalam 1 minggu. 1 minggu. Iya. Jadi begitu ceritanya Tribuners, kasus Omikron pertama di Indonesia ditemukan pada 15 Desember 2021. Dengan demikian hari ini adalah hari ke Bulannya. 31 Omikron di Indonesia. Iya. Sesuai pengalaman di tempat lain, ledakan itu atau puncak kasus 40 hari setelah penemuan pertama. Yes. Kasus Omikron pertama yang ditemukan di Indonesia itu berinisial N, seorang pekerja di Wisma Atlet. Dia diduga terjangkit dari seseorang yang berinisial NF atau FF yang baru saja melakukan perjalanan dari Nigeria. Oh, deh. Jadi Omikron pertama di Indonesia itu bahkan 90% kasus Omikron di Indonesia itu semuanya adalah pasien yang baru melakukan perjalanan dari luar negeri. Jadi si N ini yang menjadi kasus pertama Omikron di Indonesia berdasarkan tracking riwayat 14 hari, karena kali itu kan kalau ada kasus ditemukan, misalnya saya positif hari ini, maka saya akan diperiksa riwayat pertemuan dan aktivitas saya 14 hari yang lalu. Iya. Sama dengan N itu, setelah di tracking, diperiksa riwayat pertemuannya 14 hari sebelumnya, ternyata dia pernah berkontak langsung dengan salah seorang yang baru tiba dari luar negeri, dari Nigeria, pada 27 September 2021. Jadi tanggal 27 September dia bertemu dengan NF yang baru tiba dari Nigeria. Kemudian pada 15 Desember 2021 dia dinyatakan positif Omikron. Iya. Tapi beberapa hari kemudian dia sudah negatif. Jadi dia sudah negatif ini dan Negatif ini. tidak mengalami gejala apa-apa. Dia hanya biasa-biasa saja.
Jadi menurut Daeng Fakih, Iya. kemudian diperkuat oleh Humas ID Makassar, Dr. Wahyudi Muslim SHMH. Jadi hebat gelar. Jadi ketua ID pusat itu dengan Humas ID Makassar sama latar belakang pendidikannya. Kalau di pusat kan Dr. Muhammad Daeng Fakih SHMH. Kalau humasnya di Makassar, Dr. Wahyudi Muhsin SHMH. Iya. Hebat. Nah, jadi menurut dokterku, biasa kita sapa dokterku, Dokter Koboy. ya dokter Koboy ya. Omikron dan menurut juga dari Muhammad Fakih, Omikron itu tidak lebih berbahaya dari Delta, varian Delta. Bahkan nyaris sama dengan flu-flu biasa. Cuma karena kita ini masih dalam suasana pandemi dan biasanya masyarakat kita begitu mendengar bilang ada positif di sekitarnya atau dirinya sendiri yang positif, maka mereka akan berbondong-bondong ke rumah sakit. Iya. Meskipun mereka bilang tidak usah main ke rumah sakit, tetap di rumah lagi, tidak mau itu, tidak bisa tidur matanya langsung, pokoknya mau ke rumah sakit. Nah inilah yang dikhawatirkan ID. Iya. Jangan sampai kasus menanjak Iya. pada awal Februari nanti atau Februari nanti. Memang tidak ada gejala, mungkin biasa-biasa aja, demam biasa aja, menanjak. Dan masyarakat itu kalau sudah diponis positif, umumnya kecenderungannya tidak mau tinggal di rumah. Iya. Mereka mau berbondong-bondong ke tempat-tempat pusat pelayanan kesehatan. Betul. Akibatnya akan terjadi pembeludakan pasien di pusat pelayanan kesehatan, di rumah sakit, di puskesmas, di klinik, pada Betul. inilah yang diingatkan kepada tenaga kesehatan supaya mempersiapkan diri. Iya tahu, Pak. Siapkan diri dari awal untuk menghadapi, meskipun gejalanya tidak lebih berbahaya daripada Delta. Intinya adalah peringatan ID ini supaya masyarakat kita jangan panik. Jangan panik dengan informasi-informasi bahwa akan terjadi ini. Iya. Masyarakat harus tetap santai, tenaga kesehatan harus tetap santai dan tetap berhati-hati. Santai tapi berhati-hati. Iya. Waspada tapi tidak panik. Dan tetap selalu pakai masker. Berusaha menghindari kerumunan, jaga jarak dan cuci tangan. Dan yang terpenting lagi, Iya. rajin-rajin makan kapurung. Iya tahu. Apalagi kapurung masamba, Hai deh mau tak coba. karena terkenal itu sagunya bersih. Iya deh. Makan ongol-ongol, makan bagian, makan lawar, makan daging. Deh. Pantas kulitnya paling Kakak Indah bagus sekali. Sudah. Kakak Indah. Mengerti mami kayak di Kakak Indah. Iya, masih ada barangkali di Makassar. Dah. Kakak Cing. Apa kita melaporkan? Kapurung itu. Ini kapurung Palovo. Apa kuning? Panjangnya tadi kita bahas itu kapurun. Selesai. Batera tak rokok-rokokan ibu Indah di cerita. Tidak adil ini Kakak Indah kalau tidak bawa gini satu baskong ke ke Tribun Timur. Kalau tadi kita bahas istrinya, saya bahas suaminya. Kenapa suami? Itu suaminya. Iya. Bang Fauzi. Beliau masuk di Presidium Kahmi. Tahu. Baru tadi pemilihan baru sekali. Sekitar 10 menit yang lalu selesai. Nah, tapi yang jadi koordinator Presidium itu legislator Golkar. Dulu bukan legislator, politisi. Dulu jubirnya Pak NH. Oh, Namanya Muhammad Natsir. Muhammad Natsir. Nah, mungkin agak awal kita dengar karena memang masih anak muda juga. Iya. Jadi dia itu tadi malam terpilih dengan suara 20. Kalahkan ya beda dua suara dari suaminya tadi Linda. Oh. Jadi dia pernah di
mantan sekretaris KMP juga, Sulsel. Ini baru-baru tadi yang diumumkan. Untuk siapa sebenarnya itu Muhammad Nasir? Iya. Besok ada di Tribun Lepsus. Iya. Edisi Muswil Kahmi ke-10. Kemudian kita di politik tadi kan ada pelantikan MKGR, salah satu pendiri Golkar di zaman Orde Baru dulu. Iya. Jadi MKGR ini pendiri Golkar, dia dulu mendirikan sekretariat bersama Golkar waktu masih belum menjadi partai Golkar toh. Di bawah Orde Baru. Nah, tadi pelantikan Pak Topan Pawe atau ketua DPD Golkar atau wali kota Parepare dilantik menjadi ketua MKGR untuk sampai periode 2026. Selain itu ada kabar dari Jakarta bahwa salah satu jenderal asal Makassar, Ya. Fadil Imran, ini disebut-sebut sebagai calon kuat untuk pengganti Anies Baswedan di bulan Oktober mendatang. Kalau beliau yang jadi, kayaknya barusan saya dengar-dengar Orang bahwa pertama orang Sulawesi Selatan. iya yang menjadi gubernur di Jakarta tadi. Betul. Barusan saya dengar-dengar itu, Bang. Kalau Jakarta disebut mitik gubernur Indonesia. Iya, sedikit lagi. Gubernurnya Indonesia, betul, Bang. Iya, iya, iya. Karena ibu kota negara, tak? Dan rata-rata itu belakang ini calon gubernur itu calon presiden terkuat. Iya. Nah, bagaimana nanti Anies? Kita lihat nanti ke depan. Iya. Tadi sudah konfirmasi dari salah satu juga legislator di sana yang dari Pangkep, Pak Kamru Samad, sudah ada konfirmasinya bahwa itu memang masih bergulir, dan ini juga kita belum fokus ke situ, masih kita lihat Pak Anies. Kalaupun itu nanti Pak Jenderal yang tetapkan, ya kita terserah saja karena kan kepentingannya dari negara, tak? Betul. Apalagi shopping tadi, ada shopping. Banyak-banyak halaman ini Bang, kalau malam minggu ya. Untuk Shopping sebagian apa, Mi? ditangkis sama Jakarta, Pak. Ada lagi tadi di shopping itu bahwa perkembangan e-commerce atau perdagangan elektronik itu sangat berkembang pesat Yap. di era ini. Bahkan Tokopedia tadi datanya produk UMKM yang ada di Makassar itu terjadi penjualan 2 kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya. Wish, luar biasa tadi. Jadi karena orang kan dilarang untuk berkumpul mungkin di pasar, di mal-mal. Nah, jadi itu tadi. Selain itu ada banyak deh promo-promo. Silakan dibaca besok di halaman 4 shopping. Oke deh. Oke? Dah. Pak Rizal. Waku PSM Makassar. Ih, ada redakturnya PSM juga datang ini. Beralih profesi itu tuh. Macam-macam ini. Menerima Baca-baca. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya aja Pak Rizal. Tribuners, sampai jumpa, kita ketemu lagi. Ih, lama tak mau. 2 tahun lebih. Akhirnya kita ketemu lagi di halaman PSM. Iya. Langsung saja Tribuners, jadi ada 2 berita bagus sebenarnya di halaman PSM untuk pecinta atau supporter PSM dimanapun berada. Pertama ini gol-gol. Iya. Striker asing gol-gol sudah bergabung bersama tim di Bali. Alhamdulillah. Ya. Jadi ini hebat ini. Cetak atau tidak cetak tetap gol. Pasti gol. Pasti gol. Cetak atau tidak pasti gol. Jadi dia sudah bergabung di tim bersama tim di Bali hari ini tadi. Iya. Jadi kemungkinan ya sudah bisa mulai latihan, dan kemungkinan ya kita lihat mudah-mudahan bisa dimainkan lawan Persik Kediri 3 hari nanti, 3 hari Selasa ya kalau nggak salah. Iya.
mudah-mudahan bisa dimainkan lawan Persik. Dan kita kan lihat apakah gol-gol ini setajam namanya. Betul sekali. Jadi kan PSM beberapa pertandingan ini melempem sekali di lini depannya pun Iya, bisa betul. cetak. Mudah-mudahan dengan kehadiran gol ini sudah bisa menambah kita lihat saja, kita berharap. Yap. Terus berita bagus keduanya itu PSM kan ditunjuk untuk mewakili Indonesia sama Bali United FC. untuk AFC Cup. Itu kan kalau sebelumnya diberitakan PSM harus lewat playoff dulu. Kabar baiknya ternyata tidak lagi. Jadi Yeah. PSM lolos Lolos. otomatis ke fase grup seperti 2019 lalu. Nah, Iya. Jadi nanti PSM ini pengundiannya itu hari besok. Besok. Senin. Ya, besok, Untuk menentukan untuk menentukan grupnya PSM masuk di grup mana. lawannya siapa ya? Karena ini sebenarnya gara-gara ada dua wakilnya Filipina sama Vietnam mengundurkan diri. Nah, jadi PSM secara otomatis masuk ke babak rincian grup. Yang mudah-mudahan lolos grup ya, Iya, masuk iya, iya. semifinal kayak 2019 lalu kan. Iya. Yang mudah-mudahan bisa sampai lolos final, menang di final, masuk ke babak selanjutnya. Kan masih ada itu. Iya. Ada tunggu kabar baiknya untuk PSM Makassar. Kalau berita selengkapnya ya besok biasa di halaman 12. Oke deh. Nah, kalau untuk Makassar, kalau tadi berita bagus-bagus di PSM, di Makassar ini ada berita sedikit berita waspada ya, peringatan untuk masyarakat. Yang pertama itu pencurian masih marak. Bukan tadi sih kejadiannya, beberapa hari lalu ajudan barangnya milik ajudan Kapolres ini dicuri. Waduh. Ini ajudan Kapolres ini Kapolres dicuri. apa? Polres Toraja Utara kalau nggak salah. Jadi dia dicuri di salah satu di Kota Makassar. Di tasnya itu dia lagi istirahat di situ di mes atau mana tempat istirahat. Barangnya dicuri. Nah, isinya itu jutaan, terus uang jutaan, terus ada kartu-kartu penting sebagainya. Barang ini ada pencuri ya. Jadi Polisi, tribunal. tas ajudan polisi. Polisi saja diambat toh, apalagi tak ini masyarakat biasa iya. Nah, terakhir ini untuk warga, khususnya warga Antang di Blok 10, itu kan beberapa hari lalu ada muncul buaya di situ. Iya. Buaya Ya. muara. Hmm. Nah, tadi Balai Besar KSDA Sulsel sudah datang ke sana memasang papan peringatan bahaya karena menurut KSDA ini ada 2 buaya muara di sana yang berkeliaran di sekitar Perumnas ini Blok 10 ini, dia muara-muara di situ ya. Jadi khusus warga yang di sana ya, atau siapapun itu sebenarnya yang dekat-dekat dari sana, hati-hati kan ada buaya di situ. Ada buaya yang lagi berkeliaran. Ini sebelum buaya ini tertangkap, jadi hati-hati khususnya yang dekat-dekat muara itu. Sana anak kecil mungkin, yang orang tua yang ada anak kecilnya sering main-main di air aja. Karena ini buaya dari Sungai Telo ini naik ke sini. Iya. Terbawa waktu air pasang, nggak bisa kembali ini. Oh, dede. Belum bisa ditangkap. Ini KSDA juga sudah pasang perangkap buaya di sana. Mudah-mudahan bisa segera tertangkap dan diamankan, dikembalikan ke habitatnya ini buaya. Ini khusus biasa aja. Tak bisa itu tangkap sama orang pangkep. Bisa. Buaya. Kawan buaya. Berita-berita lain di halaman Makassar ada, saya juga kerja halaman otomotif sama properti, jadi mau lihat-lihat rumah atau motor baru, tips ini ada besok di halaman 6. Iya. Untuk berita-berita Makassar halaman 8. Oke. Itu saja kayaknya. Yes, dah. Kakak Nana, lama tak ketemu sering kakak Nana. Dari mana kek? Ya siapa cak? Habis. Gatal. Halo Tribuners. Halo. Jadi untuk seperti biasa tetap halaman 5. Yes. Itu halaman snapshot. Jadi untuk besok saya mencoba untuk mensajikan foto-foto dari Pulau Selayar. Jadi di Benteng Kocak. Iya. Tepatnya itu di Kota Benteng. Kotanya apa lagi? Kotanya Selayar, Ibu kota? ibu kota Selayar. Nah, ini ada penduduk yang pandai besi. Jadi dia ahli dalam membuat parang. Ish. Nah, besok itu yang rencananya saya akan sajikan untuk bocah. Cara membuat parang gitu. Pengrajin ini setiap harinya bekerja untuk membuat perkakas alat-alat tajam. Oke. Seperti parang, pisau dapur.
Nah, tapi dibuat secara tradisional, Ocha. Mm-mm. Tuh, masih manual ceritanya. Iya. Kasar gitu kalau manual. Nah, seperti itu. Jadi sehari-hari penduduk di sekitar situ itu yang mereka buat. Mm-mm. Mata pencariannya cuma itu. Bagaimana nanti foto-fotonya? Jangan lupa beli koran di halaman 5 Iya, penasaran besok. Kak juga. Oke, lihat dulu bagaimana ininya. Nah, ini Ocha. Deh. Nah, itu parangnya. Ada bikin dikena tukang bikin. Parah. Ngerinya. Oke, dah. Dah.